Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelompok bermain pertiwi Dharma Manta Seda Kabupaten Wonosobo. Hari ini Bunda Ika mau mendongeng lagi. Nah, dongeng Bunda kali ini adalah tentang tumbuhan. Siapa yang punya pohon di rumah, yuk? Iya, pasti semua punya ya pohonnya. Ada yang ditanam langsung di tanah, ada juga yang ditanam di dalam pot. Nah, anak-anakku, hari ini Bunda mau mendongeng tentang tanaman. Bunda mulai ya. Tapi sebelumnya kita mau tepuk dulu sebelum kita mendongeng. Nah, tepuk pohon ya anak-anakku ya. Tepuk pohon. Ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah, pohon, pohon, pohon. Nah, anak-anak bisa ya menirukan Bunda tepuk ya. Nah, tadi itu adalah tepuk pohon. Sekarang Bunda mau mulai dongengnya. Nah, kali ini dongengnya berjudul Si Cantik Yang Sakit. Oh, si cantik yang sakit. Kira-kira yang sakit apanya ya? Nah, di suatu taman, di pagi yang sangat cerah, pohon-pohon semua senang sekali karena merasakan hangatnya matahari. Matahari pagi yang mengandung vitamin D, teman-temanku, ini memberikan sinar kepada pohon-pohon yang ada di taman. Nah, pohon-pohon ini ada yang dihinggapi kupu-kupu. Bagus sekali ya. Hari ini semuanya bergembira karena hari ini sangat cerah. Matahari bersinar, kupu-kupu menari, bunga-bunga bermekaran. Aku senang sekali. Semua tumbuhan senang sekali karena merasakan hangatnya sinar matahari pagi. Begitu juga kupu-kupu. Kupu-kupu bisa hinggap ke bunga-bunga yang sedang mekar untuk menghisap madunya. Nah, ini semuanya senang sekali. Nah, pagi itu datanglah anak kecil yang cantik, namanya Masya. Kemudian si Masya ini jahil sekali tangannya. Dia mengambil satu bunga kemudian dipetik. Aku sudah punya bunga warna kuning, tapi aku kemudian bunganya dilempar sama dibuang sama si Masya ini. Udah, aku kan udah memetiknya, aku udah bosan, aku mau cari bunga yang lain aja. Nah, si Masya berusaha mencari bunga yang lain untuk dipetik lagi. Aku pengen yang warna merah. Oh, ada juga yang warna oranye. Oh, tapi aku tadi udah petik yang warna kuning. Aku mau cari yang warna biru aja yang ada. Nah, si Masya cuma mencium aja. Waktu masih mencium satu bunga, tiba-tiba di bunga itu ada semutnya. Nah, semutnya gigit hidungnya si Masya. Si
Marsha pun pulang sambil menangis. Giliran si bunga yang dipetik tadi menangis, teman-teman. Nih, kenapa aku dilempar, dibuang sama Marsha? Sakit. Marsha hanya mengambilku, kemudian dibuang di tanah. Marsha jahat loh. Sakit. Nah, akhirnya ibu pohon ini juga menangis, kasihan melihat si bunga kuning ini yang sudah dipetik sama Marsha kemudian dibuang. Hai bunga kecil yang malang, kamu kasihan sekali ya. Iya, ibu pohon, aku sudah dipetik sama Marsha, kemudian aku dilempar seperti ini. Padahal teman-temanku semua bisa tumbuh cantik karena tidak dipetik sama manusia. Sakit. Kasihan sekali teman-teman. Nah, anak-anakku juga kalau ada bunga di rumah, ada bunganya, pohon yang di rumah ada bunganya, nggak usah dipetik, biar cantik dipandang, dilihat aja, nggak usah dipetik, kasihan. Karena bunga juga ciptaan Allah. Nanti kalau misalnya masih jalan-jalan, terus di pinggir jalan itu ada bunga-bunga yang bermekaran, anak-anak tangannya usil, kemudian bunganya diambilin, habis itu dibuang, kan kasihan nih. Nah, kecuali kalau memang pohon bunga itu ditanam untuk diambil bunganya untuk hiasan boleh. Tapi kalau tidak, biarkan bunga-bunga, pohon-pohon yang ada di pinggir jalan maupun di rumah, biarkan tumbuh cantik. Karena kalau dipetik kemudian dibuang sembarangan, bunganya juga sakit seperti bunga kuning ini. Iya teman-teman, kalau aku cuma dipetik kemudian dibuang, aku sakit. Ini Bunda mau kasih contoh. Di sini tadi Bunda tepuk, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, namanya pohon. Nah, anak-anakku, kalau anak-anak menanam pohon di rumah, tumbuhan di rumah, diusahakan dikasih air. Kalau sudah kekeringan, dikasih air, karena pohon ini juga makhluk hidup, membutuhkan makanan dan juga membutuhkan minuman. Lah, yang bertugas untuk mencari makanan adalah akar. Akarnya ini yang di bawah tanah ini bertugas untuk mencari sari-sari makanan di dalam tanah. Lah, juga membutuhkan air. Airnya misalnya kalau nggak ada air, nggak ada yang menyirami, biasanya mendapatkan dari Allah, yaitu air hujan. Nah, kalau sudah mendapatkan sari-sari makanan atau nutrisi yang ada di dalam tanah, pohon itu, akar itu memberikannya ke daun, ke batang, ke buah, dan juga ke bunga. Jadi mereka bisa tumbuh, yang tadinya pohonnya kecil jadi besar. Begitu juga bunga. Bunga-bunga ini biarkan tumbuh, karena kalau bunganya sudah lama, udah berkembang lama, terus biasanya kelopaknya bunga ini pada berguguran. Tinggal satu yang ini biasanya jadi bakal tumbuhan yang lain. Nanti kalau jatuh bisa tumbuh lagi seperti ini. Nah, makanya anak-anakku, kalau ada bunga di rumah jangan dipetik, biarkan sampai dia layu sendiri. Nanti akan berganti dengan bunga yang lain. Kalau anak-anak tidak memelihara pohon dengan baik, kasihan tumbuhannya, karena itu juga ciptaan Allah. Seperti Marsha ini tadi, karena tangannya jahil, memetik bunga kemudian dibuang. Nah, akhirnya saat dia mencium bunga-bunga, sininya digigit sama semut, nangis. Nah, anak-anakku harus pintar, harus menjadi anak yang pintar, tidak boleh merusak tanaman, harus memelihara. Kalau punya tanaman di rumah, jangan lupa disiram,
Jangan lupa dikasih pupuk biar jadi tumbuh menjadi tinggi dan bisa kalau yang pohon buah bisa keluar buahnya, anak-anak bisa menikmati hasilnya. Nah, itu cerita dari Bunda. Anak-anak harus menyayangi makhluk hidup yang ada di sekitar kita, baik itu tanaman, baik itu hewan. Kalau punya hewan peliharaan juga harus dipelihara, dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, kira-kira binatangnya bisa mati nggak, teman-teman? Iya, kalau nggak dikasih makan, misalnya punya kucing, nggak dikasih makan, nanti kucingnya bisa mati. Pohon juga kalau nggak disirami, nggak dikasih pupuk, nanti kalau ditaruh di pot kurang makanannya, pohonnya juga bisa mati. Nah, anak-anak boleh mencoba menanam pohon di rumah ya. Nih, Bunda punya gambar di sini. Nah, ini anak-anak kalau mau menanam pohon atau ini Bunda mau menanam buah tomat. Nah, ini disiapkan dulu tanah atau medianya tanah dan juga benihnya. Nah, ini mau dimasukkan ke dalam tanah benihnya. Nah, kemudian jangan lupa kalau sudah dikasih bijinya atau benihnya, jangan lupa disiram. Nah, lama-lama akan tumbuh seperti ini nih. Tunasnya ini tumbuh ya. Nah, kalau sudah tumbuh seperti ini, lama-lama dikasih pupuk, dikasih air untuk minum, lama-lama menjadi besar seperti anak-anak. Kalau dikasih mimik susu sama ibu, lama-lama jadi tumbuh besar, besar. Ini jadi lebih tinggi, lama-lama keluar buah tomatnya. Ini. Nah, itu kalau tanaman kita pelihara dengan baik, jangan lupa disiram, dikasih pupuk, pasti akan jadi cantik dan bisa berbuah juga. Anak-anak bisa menikmati buah tomatnya. Nah, anak-anak diusahakan untuk selalu menyayangi tumbuh-tumbuhan atau alam di sekitar kita ya. Pinter ya anak-anakku ya. Sekarang kita mau menyanyi. Siapa yang sudah bisa menyanyi menanam jagung? Ada yang bisa? Yuk sama Bunda yuk. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil canggulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamlah benih dengan teratur. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamlah benih dengan teratur. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Nah, nanti anak-anak bisa menirukan lagunya Bunda, boleh ditirukan ya. Nah, itu anak-anak silahkan mencoba menanam bunga, menanam pohon, dan jangan lupa untuk selalu dikasih makan pupuk dan juga disirami dengan air. Terima kasih. Demikian Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.